Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin ya. Amin. Kita akan melanjutkan membaca dan merenungkan kitab Injil Lukas ya. Kita baca di Lukas pasal 14 ayat 25 sampai 35. Judul perikopnya, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Kita akan baca. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk terdahulu membuat anggaran biayanya? Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam sudah menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin ya. Amin. Judul perikop yang kita baca adalah segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Tuhan Yesus berkata, jikalau seseorang tidak membenci bapaknya, membenci ibunya, membenci saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Membenci loh, kata Tuhan Yesus pakai, jika seseorang tidak membenci bapaknya, ibunya, di sini Tuhan mempunyai maksud bahwa cintanya kepada Tuhan itu melebihi nyawanya sendiri. Cinta seseorang yang bisa mengikut Tuhan Yesus itu melebihi cintanya kepada bapaknya, cintanya kepada ibunya, cintanya kepada saudara-saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Itu yang Tuhan Yesus katakan. Jikalau ia tidak membenci ibunya, ia tidak membenci ayahnya, saudara-saudaranya,
Bahkan nyawanya sendiri ia tidak dapat mengikuti Tuhan Yesus. Jadi kadar kita untuk bisa mengikuti Tuhan Yesus itu melebihi nyawa kita sendiri. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Baru bisa Tuhan Yesus menerima dia. Seseorang yang tidak bisa melepaskan nyawanya dalam tanda kutip untuk Tuhan Yesus tidak bisa mengikuti Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan di sini ia harus membenci ibunya, ia harus membenci bapaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri untuk bisa dikatakan mengikut Tuhan Yesus, yang diakui Tuhan Yesus. Jadi untuk bisa mengikut Tuhan Yesus tuh cintanya kita tuh bahkan terhadap nyawa kita sendiri itu harus di bawah sekali dibandingkan cinta kita kepada Tuhan Yesus. Kadar kita itu untuk mencintai Tuhan Yesus itu harus lebih tinggi. Bahkan harus merelakan nyawanya untuk Tuhan Yesus. Jikalau seseorang itu dikatakan mencintai atau ikut Tuhan Yesus harus memikul salib. Tidak bisa salibnya dikasih orang lain, memikul orang lain. Tidak bisa. Tuhan Yesus katakan harus memikul salibnya sendiri. Bahkan harus membenci saudaranya, ibunya, bahkan nyawanya sendiri. Karena apa dikatakan di sini? Jika seseorang mendirikan menara, kan harus menghitung anggarannya, orang-orang siapa yang mendirikannya. Kalau tidak cukup, nanti orang-orang mengejek. Di sini dikatakan, ikut Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus itu benar-benar butuh orang integritas. Bahkan Tuhan Yesus itu roh ya. Roh yang berkuasa. Tuhan tidak mau diajak orang-orang yang ikut dia. Tidak mau. Sampai perumpamannya seperti itu. Jika ya seseorang mendirikan menara, dia membuat anggarannya, berapa bahannya, siapa saja yang mengerjakan, uangnya cukup atau tidak. Karena kalau tidak cukup orang-orang mengejek, dia mau membangun tapi tidak bisa menyelesaikan. Tuhan itu butuh orang-orang yang berintegritas seperti itu. Itu Tuhan loh. Pemilik dunia loh, memilih orang yang seperti itu. Bahkan dikatakan harus membenci bapaknya, ibunya, bahkan nyawanya sendiri. Perumpamannya seperti itu. Tuhan Yesus itu mau menyelamatkan dunia ini menghadapi apa? Roh-roh di udara. Roh-roh di udara itu siapa? Ya orang kepercayaannya Tuhan Yesus sendiri. Lucifer kan? Yang mau melebihi Tuhan Yesus, yang mau melebihi Tuhan Bapa, dibuang ke bumi. Kan roh-roh di udara itu punya segala akal licik ya untuk memperdaya manusia. Tuhan Yesus kalau dalam tanda kutip membuat proyek ya, atau mengirim orang nabi-nabinya, pasti sudah memikirkan yang syarat-syarat seperti ini. Karena banyak yang harus dihadapi. Kalau Tuhan Yesus sudah menubuatkan seseorang dan banyak ganjalannya orang itu meninggalkan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus Bapa kita pasti akan diejek dunia ini yang isinya orang-orang yang hatinya sudah condong ke Lucifer. Seperti itu. Bahkan orang yang mau mengikut Tuhan Yesus harus mencintai Tuhan Yesus itu melebihi nyawanya sendiri. Padahal proyek Tuhan Yesus itu kan untuk menyelamatkan manusia. Tapi yang mengejek juga manusia yang hatinya sudah condong ke roh-roh lain. Lucifer kalau kata Tuhan. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Memikul salib ya, memikul salibnya, bukan menyuruh orang lain untuk memikul salibnya. Tidak bisa. Jadi kita bisa mengerti ya. Karena untuk mengikut Tuhan Yesus banyak yang dihadapi. Orang
yang dipilihnya di dunia ini. Bahkan Tuhan Yesus katakan harus membenci ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan dirinya sendiri. Membenci di sini maksudnya kadar cintanya kepada Tuhan itu harus membentang jauh, bahkan mati pun harus rela, seperti rasul-rasul yang alami. Harus memikul salibnya sendiri, tidak bisa suruh orang lain memikul salibnya, tidak bisa itu. Bagaimana bisa mengikut Tuhan Yesus? Salibnya aja disuruh pikul orang lain. Ini yang mengatakan Tuhan Yesus sendiri loh. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Di sini kita mengerti ya. Di sini kita mengerti. Amin ya. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita pasti mencintai orang-orang saudara-saudara kita ya. Tapi kadar cintanya tuh harus membentang dari langit ke bumi. Kita harus utamakan Tuhan untuk bisa dikatakan menjadi murid Tuhan. Karena seperti tadi, hal-hal di dunia ini ya sudah condong ke roh-roh lain. Amin ya. Perikop ini benar-benar mengajarkan kita, membuat kita mengerti kenapa Tuhan memilih orang yang benar-benar harus mencintai Tuhan. Bahkan dikatakan sendiri harus membenci ayahnya, harus membenci ibunya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Itu baru bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Amin ya. Amin. Kita akan lanjutkan ya. Dan membaca dan melanjutkan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, yang tadi sudah kita ini, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya. Kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia. Sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Bagaimana mungkin pengikut murid Tuhan Yesus kalau terjadi sesuatu lalu mengejek Tuhannya? Tidak mungkin orang seperti itu menjadi murid Tuhan Yesus. Di sini kita benar-benar dibuat mengerti ya. Benar-benar dibuat mengerti. Kenapa syarat untuk menjadi murid Tuhan Yesus itu harus membenci orang-orang sekitarnya, bahkan nyawanya sendiri. Agar apa? Agar kadar cintanya itu kepada Tuhan itu lebih besar. Karena kalau kita sudah cinta Tuhan, kita pasti cinta saudara kita. Kita pasti cinta orang-orang yang dicintai Tuhan. Karena Tuhan katakan, orang-orang yang tidak berpakaian telanjang itu Tuhan ada di situ. Orang yang di penjara itu Tuhan ada di situ. Karena di dunia ini Tuhan itu harus menyelamatkan manusia yang hati manusia itu condong ke roh lain, condong ke Lucifer. Jadi kalau mereka berupaya apapun terjadi sesuatu, orang yang dipilih Tuhan tidak menghujat Tuhan Yesus. Karena apa? Seperti rasul-rasul, dia merelakan nyawanya buat Tuhan Yesus. Di sini kita benar-benar dibuat mengerti ya. Kita akan lanjutkan. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusannya selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Amin. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Apabila ada raja yang mau berperang, dia mempunyai tentara 10.000 dan akan menghadapi musuh yang mempunyai tentara 20.000, maka jauh-jauh sebelum musuh datang, dia akan mengirimkan orang-orang untuk meminta perdamaian. Ini yang Tuhan Yesus pertimbangkan saat menjadikan seseorang muridnya atau orang yang dipilih Tuhan. Tuhan akan memperhitungkan apa yang ada di dalam
diri orang tersebut sanggup tidak menghadapi segala hal yang ada di dunia ini. Tuhan Yesus sudah pertimbangkan. Tentunya juga dikirim orang-orang yang Tuhan mau untuk mendukung. Ini cara Tuhan memilih orang-orang yang menjadi muridnya. Amin ya. Membuat kita mengerti jalan pikiran Tuhan Yesus saat memilih orang-orang yang menjadi muridnya atau orang pilihannya. Karena banyak yang harus dihadapi. Amin ya. Amin. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus. Yang tidak dapat melepaskan diri dari segala miliknya, maksudnya keluarganya, hal-hal yang ada di sekitarnya yang menghalangi dia menjadi murid Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus sanggup untuk memberkati. Kalau segala sesuatu di sekitarnya menghalangi dia menjadi apa yang dimaui Tuhan, dia harus tinggalkan. Kalau tidak, dia tidak bisa menjadi murid Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus katakan kan di atas, ia bahkan harus membenci ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri. Membenci di sini maksudnya harus bisa meninggalkan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Kadar cintanya dia antara keluarganya dan Tuhan Yesus itu harus membentang dari bumi sampai langit, karena dikatakan harus rela merelakan nyawanya untuk Tuhan, seperti yang dilakukan murid-murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu ya, saat rasul-rasul mengabarkan Injil. Amin ya. Perikop ini benar-benar membuat kita mengerti isi hati Tuhan. Apa alasan Tuhan memilih orang yang bahkan harus membenci atau melepaskan segala miliknya? Karena apa? Tuhan Yesus bisa memberkati berkali-kali lipat kalau dia bisa melepaskan apa yang menghalangi dia untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Karena kita yakin 100% orang yang dipilih Tuhan, yang walaupun harus melepaskan segala miliknya untuk mengikut Tuhan Yesus, pasti mencintai orang-orang yang dicintai Tuhan, baik keluarganya atau orang-orang yang Tuhan sayangi yang ada di bumi ini. Amin ya. Amin. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tuhan Yesus katakan di sini, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau seseorang itu tawar ya di hadapan Tuhan, terus gunanya apa? Kalau dia lebih mencintai dunia dan segala miliknya daripada Tuhan, terus gunanya buat Tuhan apa? Selain dibuang oleh Tuhan. Karena kalau terjadi sesuatu, nanti seperti Yudas mengkhianati Tuhan, menjual Tuhan. Jadi kalau tidak asing, dibuang oleh Tuhan. Amin ya. Amin. Ini benar-benar mengajarkan kita mengerti isi hati Tuhan, mengapa dia memilih orang yang bahkan harus membenci nyawanya sendiri. Dikatakan lagi di ayat lain, harus melepaskan miliknya, bahkan nyawanya sendiri. Karena Tuhan sanggup untuk memberkati berlipat-lipat. Kita imani itu. Memberkati dengan berkat surgawi, berkat duniawi ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa. Karena segala sesuatu memang harus kita tinggalkan. Tapi selama kita di dunia ini, kita akan diperlengkapi oleh Tuhan apapun yang dibutuhkan untuk menjadi seperti apa yang Tuhan mau, baik berkat surgawi baik ataupun berkat duniawi. Amin ya. Tidak ada gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja.
Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Amin ya. Kita dengar, kita baca dan kita renungkan isi hati Tuhan dari Tuhan Yesus sendiri. Alasan Tuhan untuk memilih orang-orang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Banyak yang harus dihadapi. Masakan Tuhan dicemooh orang-orang yang mengikutnya? Pasti Tuhan tidak mau. Orang yang dipilih Tuhan itu seperti rasul-rasul, bahkan nyawanya sendiri harus dibenci. Amin ya. Amin, benar-benar menguatkan kita, mengajarkan kita isi hati Tuhan. Saat Tuhan memilih muridnya, orang yang apa? Bahkan harus melepaskan nyawanya sendiri mau untuk Tuhan. Orang yang seperti itu. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Benar-benar perikop yang mengajarkan kita mengerti isi hati Tuhan saat Tuhan memilih seseorang yang menjadi murid Tuhan Yesus. Orang yang harus apa? Membenci segala miliknya, orang tuanya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, untuk mengikut Tuhan. Membenci maksudnya, membenci di sini maksudnya di ayat selanjutnya dikatakan mampu melepas segala miliknya, keluarganya, bahkan nyawanya sendiri untuk mengikut Tuhan. Bagaimana Tuhan mau dicemooh ya? Karena di dunia itu apapun bisa terjadi. Orang-orang condong ke roh lain atau Lucifer itu banyak. Bahkan 2000 tahun yang lalu, saat belum sekompleks sekarang itu, Tuhan Yesus dibunuh. Amin ya. Amin. Sudahkah kita mampu memikul salib kita sendiri? Bagaimana kita mau menjadi murid Tuhan Yesus kalau orang lain yang memikul salib kita? Kan tidak mungkin. Amin ya. Mari kita renungkan. Benar-benar suatu perikop yang membuat kita mengerti gambaran-gambaran Tuhan begitu jelas. Membuat kita mengerti mengapa Tuhan memilih muridnya itu dengan hati-hati, dengan seksama. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Tanda-tanda telah nyata, hujan akhir telah tiba. Allah sedang melawat umatnya. Ladang telah menguning, siap untuk dituai. Banyak jiwa menanti uluran tangan kita. Tuailah, tuailah sekarang. Nyatakan kemuliaannya pada segala bangsa. Biar kuasanya dinyatakan berlimpah. Bangkitlah gereja Tuhan, padang sekelilingmu. Generasi ini selamatkan ya Tuhan. Ini doaku. Amin ya. Amin, puji Tuhan. Amin.